Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, perkenalkan nama saya Sulaiman Wahid Batubara dengan NPM 230826016. Saya akan membuat video mengenai tugas remediasi pada blok hematologi. Jadi materi saya kali ini mengenai malaria. Baik, jadi malaria ini merupakan eh, infeksi Dengue yang merupakan penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus Dengue. Terus untuk etiologi ini dia ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes polynesiensis, Aedes cultivaris yang masuk melalui pembuluh darah. Lalu untuk faktor resikonya ini yang pertama itu biasanya terjadi pada musim hujan, lalu yang kedua anak-anak dan lansia, lalu yang ketiga berpergian atau kembali dari daerah endemis. Dan untuk patofisiologinya itu dia secara umum peningkatan permeabilitas vaskular yang menyebabkan kehilangan cairan intravaskular yang menyebabkan peningkatan hematokrit, hipotensi, dan efusi serosa. Beberapa teori yang diajukan meliputi faktor yang diperantai oleh tubuh, sel, dan sitokin tubuh, latar belakang genetik, perbedaan serotip virus, jumlah virus yang beredar. Lalu untuk gejala ini ada gejala ringan dan gejala berat. Yang pertama untuk gejala ringan itu dia demam tinggi mendadak dari 38,5 sampai 40 derajat Celcius. Lalu dia ada sakit kepala hebat, terutama di daerah dahi, lalu nyeri di belakang mata, dan nyeri otot dan sendi atau yang disebut dengan demam tulang patah. Lalu ada gejala beratnya itu seperti nyeri perut hebat, lalu muntah terus-menerus, pendarahan aktif yang biasanya terjadi pada hidung, gusi, atau tinja berwarna hitam. Lalu ada tanda-tanda shock, itu seperti kulit dingin, lembab, dan pucat. Lalu untuk pemeriksaan fisiknya itu yang pertama pemeriksaan tanda vital yaitu dia terdapat demam tinggi, lalu tekanan darah rendah dengan tekanan nadi menyempit atau tanda shock. Lalu untuk kulitnya itu dia terdapat bintik-bintik merah atau peteki atau ruam. Pada uji tourniquet positif banyak bintik merah kecil muncul setelah pembuluh darah ditekan, dan pada perut dia nyeri tekan di perut terutama jika ada pembesaran hati. Lalu pada gusi dan hidung dia terdapat pendarahan ringan atau memar spontan. Lalu untuk pemeriksaan pendukung itu yang pertama ada pemeriksaan darah lengkap, itu trombositnya menurun atau trombositopenia, hematokritnya meningkat atau hemokonsentrasi tanpa kebocoran plasma, lalu ada leukopenia yaitu jumlah sel darah putih menurun. Lalu yang kedua ada pemeriksaan antigen NS1 untuk dalam 5 hari pertama yang untuk mendeteksi virus Dengue. Lalu ada pemeriksaan IgM atau IgG Dengue yang itu untuk jika dia IgM-nya positif dia menunjukkan infeksi akut. Kalau dia IgG-nya positif dia menunjukkan infeksi sebelumnya. Lalu untuk far untuk farmakonya itu yang untuk dia menurunkan demam dan nyeri itu ada menggunakan obat paracetamol yang untuk indikasinya itu menurunkan demam dan nyeri, dan dosisnya itu untuk yang dewasa 500 sampai 1000 mg setiap 4 sampai 6 jam dengan maksimum 4 gram per hari. Dan untuk dosis anak-anak itu dia 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan setiap 4 sampai 6 jam maksimal 5 kali sehari. Eh, dan juga untuk catatan itu dia hindari penggunaan aspirin atau NSAID seperti ibuprofen, niklofenak karena berisiko menyebabkan pendarahan. Lalu untuk rehidrasinya itu oral rehydrating solution atau ORS atau cairan elektrolit lainnya itu indikasinya itu untuk mencegah dehidrasi akibat demam tinggi atau muntah. Dosisnya itu sesuai dengan kebutuhan pasien yang berdasarkan tingkat dehidrasinya. Lalu yang kedua itu cairan intravena itu indikasi pada pasien eh, indikasi dengan pasien tanda-tanda dehidrasi berat, shock atau tidak dapat minum.
Untuk jenis cairan itu seperti yang pertama itu ada ringer laktat atau ringer asetat. Lalu yang kedua itu cairan koloid pada shock berat atau jika cairan kristaloid tidak mencukupi. Terus untuk komplikasi pada malaria ini yang pertama ada malaria serebral, yaitu disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah kecil di otak oleh sel darah merah yang menyebabkan terinfeksi terinfeksi Plasmodium falciparum yang gejalanya itu berupa kejang, koma, perubahan kesadaran dan gangguan neurologis lainnya yang bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Lalu yang kedua ada anemia berat, itu infeksi malaria juga menyebabkan hemolisis atau penghancuran sel darah merah yang mengarah pada anemia berat. Yang gejalanya itu berupa kelelahan, pucat, sesak napas, dan pusing. Dan lebih sering terjadi pada anak-anak dan ibu hamil. Lalu yang ketiga, gagal organ contohnya itu seperti gagal ginjal akut yang disebabkan oleh kerusakan ginjal akibat hemolisis dan dehidrasi. Lalu ada gagal hati, yaitu terjadi karena peradangan dan infeksi yang mempengaruhi fungsi hati yang menyebabkan ikterus atau kulit dan mata menguning. Lalu ada edema paru akut, itu karena akumulasi cairan di paru yang menyebabkan gangguan pernapasan serius. Eh, izin dokter, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Eh, baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.